Beberapa tahun setelah jatuhnya tembok Maria, Eren Yeager, Mikasa Ackerman, dan Armin Arlert akhirnya menyelesaikan masa pelatihan militer mereka. Dari ratusan peserta yang mendaftar, hanya sebagian kecil yang mampu bertahan hingga akhir. Pelatihan keras itu tidak hanya menguji fisik, tetapi juga keberanian dan kesiapan mental untuk menghadapi Titan secara langsung. Dalam peringkat kelulusan, Mikasa berada di posisi teratas, menunjukkan kemampuan bertarung yang jauh melampaui rekrutan lain. Eren berhasil lulus dengan nilai yang cukup baik, sementara Armin lulus berkat kecerdasannya meskipun kemampuan fisiknya tergolong lemah. Setelah kelulusan, para rekrutan dihadapkan pada pilihan penting, bergabung dengan polisi militer, pasukan garnisun, atau pasukan penyelidik. Sebagian besar rekrutan tertarik pada polisi militer karena kehidupan yang lebih aman dan nyaman di dalam tembok Sina. Jin Kirstein, yang awalnya hanya ingin hidup tenang, hampir memilih jalur ini. Namun Eren dengan tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan pasukan penyelidik. Ia ingin melawan Titan secara langsung dan membalas kematian ibunya. Sebelum keputusan resmi dibuat, para rekrutan ditempatkan di distrik Trost, wilayah strategis di Tembok Rose. Mereka bertugas sebagai bagian dari pasukan garnisun untuk pertama kalinya. Bagi Eren dan teman-temannya, ini adalah pengalaman nyata pertama menghadapi dunia luar setelah pelatihan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tanpa peringatan, kolosal Titan kembali muncul, kali ini di gerbang distrik Trost. Sama seperti di Shiganshina, Titan raksasa itu menghancurkan gerbang tembok dalam sekejap. Kepanikan kembali menyebar. Sirene dibunyikan, warga sipil berlarian, dan para prajurit muda yang belum berpengalaman dipaksa menghadapi kenyataan pahit perang. Titan-titan mulai masuk ke distrik. Pasukan garnisun kewalahan, dan formasi pertahanan runtuh dengan cepat. Eren, Mikasa, Armin, dan rekrutan lainnya diperintahkan untuk bertahan dan melindungi warga sipil yang sedang dievakuasi. Di tengah pertempuran, banyak prajurit muda tewas satu persatu. Ketakutan melumpuhkan sebagian dari mereka. Beberapa bahkan tidak mampu menggerakkan tubuhnya saat melihat Titan dari jarak dekat. Eren menyaksikan kematian rekan-rekannya dengan mata kepala sendiri, namun hal itu justru semakin menguatkan tekadnya. Saat unit Eren mencoba mundur ke markas suplai, mereka terjebak di tengah serangan Titan. Gas untuk alat manuver 3 dimensi mulai habis. Dalam situasi genting itu, Armin terjatuh dan hampir dimakan oleh Titan. Tanpa ragu, Eren melompat untuk menyelamatkan Armin. Ia berhasil mendorong Armin keluar dari jangkauan Titan, namun dirinya sendiri justru tertangkap. Di hadapan Armin, Eren digigit dan ditelan oleh Titan. Kematian Eren menghancurkan mental Mikasa. Ia kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Dalam keadaan putus asa, Mikasa tetap bertarung hingga kehabisan tenaga dan gas. Namun pada saat terakhir, ingatan masa kecilnya bersama Eren membangkitkan kembali semangatnya untuk hidup dan terus bertarung. Sementara itu, Armin diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Ia merasa bahwa Eren mati sia-sia demi menyelamatkannya. Saat situasi Trost semakin memburuk, harapan manusia tampak semakin menipis. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah Titan baru muncul di medan perang. Berbeda dengan Titan lainnya, Titan ini tidak menyerang manusia. Ia justru menyerang Titan-Titan lain dengan brutal. Titan misterius ini bertarung layaknya manusia, menggunakan strategi dan kekuatan yang terkontrol. Mikasa dan Armin mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Perhatian mereka tertuju pada satu kemungkinan yang hampir mustahil, Titan ini memiliki kesadaran manusia. Tak lama kemudian, Titan misterius tersebut tumbang setelah pertempuran sengit. Dari dalam tengkuk Titan, muncul sosok yang sangat dikenal oleh Mikasa dan Armin. Orang itu adalah Eren Yeager. Eren ternyata tidak mati. Ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Titan dan kembali ke wujud manusia. Penemuan ini mengguncang seluruh pasukan. Bagi sebagian orang, Eren adalah harapan baru umat manusia. Namun bagi yang lain, ia adalah ancaman yang sama berbahayanya dengan Titan itu sendiri.
Eren sendiri tidak sepenuhnya memahami kekuatan barunya. Ia hanya mengingat kemarahan besar dan keinginan kuat untuk menghancurkan Titan sebelum akhirnya berubah. Setelah kembali menjadi manusia, tubuhnya melemah dan ia kehilangan kesadaran. Pasukan garnison segera mengamankan Eren. Namun tidak semua orang menerima keberadaannya. Banyak prajurit yang ketakutan dan menganggap Eren sebagai monster. Bahkan muncul perdebatan sengit tentang apakah Eren harus dibunuh demi keselamatan umat manusia. Komandan pasukan mempertimbangkan satu rencana berisiko tinggi, menggunakan kekuatan Eren untuk menutup kembali gerbang Trost yang hancur. Jika berhasil, ini akan menjadi kemenangan besar pertama manusia sejak runtuhnya tembok Maria. Eren, meskipun masih belum menguasai kemampuannya, setuju untuk mencoba. Dengan bantuan Mikasa dan rekan-rekannya, Eren kembali berubah menjadi Titan. Namun kali ini, ia kehilangan kendali dan justru menyerang manusia di sekitarnya. Situasi menjadi semakin kacau. Mikasa hampir terbunuh saat mencoba menghentikan Eren. Namun berkat usaha Armin yang berbicara langsung kepada kesadaran Eren, ia akhirnya berhasil mengendalikan dirinya kembali. Dengan sisa kekuatannya, Eren mengangkat batu besar dan berhasil menutup gerbang Trost. Untuk pertama kalinya, manusia berhasil merebut kembali wilayah dari Titan. Kemenangan ini datang dengan harga mahal. Banyak nyawa melayang, dan kepercayaan terhadap Eren masih rapuh. Setelah pertempuran usai, Eren ditangkap dan dibawa ke pengadilan militer untuk menentukan nasibnya. Sebagian petinggi militer menuntut agar Eren dieksekusi karena dianggap berbahaya. Namun Kapten Levi dari pasukan penyelidik melihat potensi besar dalam diri Eren. Ia percaya bahwa kekuatan ini adalah kunci untuk mengungkap kebenaran tentang Titan dan dunia di balik tembok. Part 2 ini menutup cerita dengan satu pertanyaan besar. Apakah Eren Yeager adalah senjata umat manusia, atau ancaman terbesar bagi mereka sendiri?